Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari MTS Umdatul Rosihin. Saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam, yaitu pada saat membuat perahu dan pada saat banjir besar. Kalian ada yang tahu nggak Nabi Nuh itu nabi yang keberapa sih? Nabi Nuh alaihi salam adalah nabi yang ketiga dari 25 nabi. Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi yang sangat cerdas dan sangat beriman kepada Allah. Oleh karena itu, Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk mengajak orang-orang kafir pada saat itu ikut beriman kepada Allah. Nabi Nuh alaihissalam menjalankan perintah Allah, yaitu dengan cara terang-terangan dan dengan cara tersembunyi, yaitu dengan mendatangi satu-satu rumah orang-orang kafir pada saat itu. Namun, sangat disayangkan sekali yang mengikuti ajakan Nabi Nuh hanya sedikit, sekitar 80 orang. Dan kebanyakan pada saat itu orang-orang kafir lebih memilih untuk menyembah berhala yang mereka sendiri buat. Lalu setelah itu, Nabi Nuh alaihissalam menghadap Allah dan meminta agar Allah segera memusnahkan orang-orang kafir. Allah pun menyuruh Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat perahu besar di atas bukit dan mengajak orang-orang yang sudah beriman untuk masuk ke dalam perahu tersebut dan juga hewan-hewan yang diciptakan berpasang-pasangan, yaitu jantan dan betina, untuk masuk juga ke dalam perahu tersebut. Setelah Nabi Nuh alaihissalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi langsung mengumpulkan kaum-kaum yang sudah beriman dan bersegera untuk membuat perahu tersebut di atas bukit dengan menggunakan kayu dari pohon-pohon besar yang ada di hutan dan memotong-motongnya menjadi bilah-bilah kayu. Tetapi pada saat itu Nabi Nuh alaihissalam dengan kaumnya malah ditertawai oleh orang-orang kafir. Mengapa demikian? Karena pada saat itu tuh lagi musim kemarau, dan juga yang mereka pikir, mengapa Nabi Nuh ini membuat perahu di atas bukit? Seharusnya membuatnya itu di dekat sungai. Karena perahu itu biasanya digunakan di perairan atau di sungai-sungai. Dan pada saat itu juga Nabi Nuh bukan hanya ditertawai oleh orang-orang kafir, tetapi juga ditertawai oleh salah satu anaknya, yaitu yang bernama Kan'an. Ia juga menganggap ayahnya ini gila karena pikirannya juga sama seperti orang-orang kafir. Mengapa membuat kapal di atas bukit? Nah, gitu. Tetapi Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya tidak berkata apa-apa dan mendiamkan perkataan tersebut, lalu melanjutkan membuat perahu sampai selesai. Selanjutnya perahu itu sudah selesai dibuat, dan itu adalah perahu terbesar pertama di bumi yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam dan kaum-kaumnya yang beriman. Nabi Nuh alaihissalam segera menyuruh kaumnya untuk masuk ke dalam perahu tersebut, dan juga hewan-hewan yang ada di sekitar yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan, yaitu jantan dan betina. Setelah semuanya sudah masuk ke dalam perahu tersebut, beberapa detik kemudian muncullah petir dan hujan yang sangat dahsyat dan menenggelamkan kota tersebut. Pada saat itu juga keluar air dari tanah-tanah dekat rumah orang-orang kafir dan di dapur orang-orang kafir. Dapur rumah orang-orang kafir. Orang-orang kafir tersebut hanyut dan tidak bisa terselamatkan.
Pada saat Nabi Nuh alaihissalam melihat sekitar, Nabi Nuh melihat salah satu anaknya, yaitu yang bernama Kan'an, sedang menaiki bukit. Lalu Nabi Nuh alaihissalam mengajaknya untuk ikut ke dalam perahu tersebut. Namun sangat disayangkan sekali, anaknya pun si Kan'an ini tidak ingin dan tidak mau untuk masuk ke dalam kapal tersebut. Malah ia berkata bahwa ia akan selamat dan bisa menaiki bukit ini sendiri. Setelah ia berkata seperti itu, tidak lama kemudian datanglah gelombang air yang sangat besar, lalu menghilangkan si Kan'an ini. Nabi Nuh alaihissalam sangat sedih karena ia kehilangan istri dan satu anaknya dengan peristiwa ini. Tetapi Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa berbuat apa-apa karena ini sudah kuasa Allah. Lalu di perahu tersebut, Nabi Nuh dan orang-orang yang sudah beriman selamat, dan juga pada saat itu juga mereka berdoa dan berserah diri kepada Allah. Lalu Allah meminta bumi menelan air-air dari banjir itu dan mengembalikan perahu tersebut dengan aman di daratan. Pesan dari cerita ini adalah kita tidak boleh menganggap remeh dari apa yang dilakukan orang-orang. Dan kita juga harus percaya bahwa kuasa Allah itu pasti ada dan juga pasti terjadi. Oleh karena itu kita harus beriman kepada Allah dan percaya kepada Allah. Sekian dari saya, Khairunisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.